Kak Lina, di sini ada beberapa tips yang bisa dilakukan orang tua selama orang tua mendampingi anak belajar di rumah. Yang pertama adalah mindfulness, Kak Lina. Jadi mindfulness ini sikap untuk menerima, tidak perlu menolak apapun, jadi menerima dan menyadari bahwa pandemi ini tidak jelas, tidak akan tahu kapan selesainya. Nah, sehingga orang tua mau nggak mau mereka harus bersiap menjadi guru di rumah dengan cara masing-masing yang dirasa nyaman sesuai dengan kultur keluarga mereka kayak gitu. Yang kedua adalah positif. Jadi orang tua perlu menciptakan suasana positif yang mendukung proses belajar mengajar anak di rumah. Orang tua dapat mendampingi anak saat anak belajar daring, mengerjakan tugas dari sekolah atau belajar mandiri. Kehadiran orang tua dalam proses pendampingan belajar mengajar merupakan sebuah energi positif yang mampu mendorong anak, menambah semangat anak untuk belajar di rumah dengan lebih semangat kayak gitu. Untuk tips yang selanjutnya adalah ciptakan suasana aman dan nyaman, Kak Lina. Nah, sebisa mungkin ini pada masa pandemi ini orang tua harus bisa menciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman. Karena suasana yang seperti ini adalah kunci utama efektifnya proses belajar selama di rumah. Sehingga hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan kondisi rumah senyaman mungkin. Kebersihan rumah misalnya, kemudian tidak berantakan dan sebagainya, seperti itu. Nah, atau mungkin supaya ketika anak-anak belajar itu tidak ada suara yang mengganggu, misalnya suara televisi atau suara musik yang terlalu keras, atau mungkin percakapan yang lantang saat anak sedang bersiap untuk belajar. Nah, itu juga bisa membantu anak untuk belajar dengan lebih baik. Lalu selanjutnya adalah jangan lupa juga untuk menerapkan kedisiplinan pada anak. Ini tetap, Kak Lina. Jadi cobalah untuk memberlakukan proses belajar mengajar di rumah dengan disiplin, sama seperti ketika di sekolah. Terapkan kesepakatan atau aturan main dengan anak untuk proses belajar mengajar di rumah. Misalnya, buat kesepakatan jam berapa ya kita bisa belajar bersama dengan didampingi oleh mama misalnya. Kemudian jam berapa anak-anak harus istirahat. Jam berapa anak-anak bisa melanjutkan belajar lagi, kemudian jam berapa anak-anak bisa makan dan beribadah. Karena mau nggak mau kegiatan selama di rumah kalau tidak ada jadwalnya nanti jadi seakan-akan kita tidak punya kewajiban apapun gitu kan, Kak Lina. Jadi seakan di rumah ya udah di rumah terus, nggak ada tanggung jawab apapun. Padahal sebenarnya ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian diskusikan dengan anak tentang pembagian waktu yang disepakati bersama tersebut. Kemudian juga ada konsekuensi terbaiknya apa apabila ada pelanggaran. Dari hindari stres, tadi sudah saya utarakan di paling awal tadi, untuk jangan sampai stres ketika menghadapi suasana seperti ini. Usahakan agar para orang tua khususnya itu jangan sampai mudah stres menghadapi pembelajaran pendampingan dengan anak ataupun situasi apapun, entah ekonomi entah apapun. Nah, sebelum mendampingi anak belajar, pastikan bahwa kondisi orang tua dalam situasi suasana hati yang baik kayak gitu, sehingga proses belajar anak dapat tersampaikan dengan baik. Nah, jika orang tua sedang dalam keadaan tidak mood, proses pendampingan belajar nantinya juga pasti akan menjadi tidak menyenangkan, Kak Lina. Selanjutnya, karena ini adalah belajar di rumah, waktunya bisa disesuaikan. Karena kondisi masih seperti ini, maka waktu belajar di rumah tidak harus sama dengan waktu ketika anak belajar di sekolah. Proses dan tugas belajar harus disesuaikan dengan kondisi anak, kondisi orang tua, dan kondisi di lingkungan rumah. Orang tua juga tidak perlu menetapkan target yang terlalu tinggi bagi anak untuk menyelesaikan tugas sekolahnya dalam waktu sekian harus selesai seperti itu, tidak perlu seperti itu, namun nikmati prosesnya. Kemudian orang tua juga sebaiknya menetapkan target harian. Jadi target selesainya itu memang tidak perlu diterapkan sampai 1 jam harus selesai loh, kayak gitu nggak perlu, karena itu juga justru akan menekan anak. Namun juga perlu menerapkan target harian. Jadi hari ini kita akan menyelesaikan 2 tugas belajar. Nah, itu penting, Kak Lina. Namun bukan waktu ya, kayak gitu. Target belajar hari ini kita belajar 2 hal misalnya. Kemudian ketika kita sudah bisa menerapkan target tadi, harapannya anak-anak bisa mengikuti ritme belajar yang sudah kita terapkan di rumah. Kemudian orang tua juga perlu menyiapkan bahan atau materi di luar
yang sudah di sekolah berikan kayak gitu. Jadi orang tua juga harus menyiapkan bahan-bahan bacaan di luar materi yang diajarkan secara daring untuk menambah wawasan bagi anak. Misalnya saat ini yang paling penting adalah orang tua menjelaskan secara berulang supaya anak-anak paham bahwa saat ini kenapa kita belajar di rumah, karena saat ini kita sedang dalam masa pandemi. Banyak virus di luar sana, sehingga kita perlu berhati-hati seperti ini yang perlu kita siapkan dan sebagainya, seperti itu. Masih ya Kak Lina ya? Baik. Untuk yang selanjutnya adalah libatkan anak. Jadi penting sekali kita untuk melibatkan anak agar bisa menambah wawasan anak. Maka orang tua perlu melibatkan anak-anak dengan berbagai aktivitas di rumah seperti tadi sudah saya sampaikan. Ketika membuat kue, mamah misalnya memasak, membersihkan rumah, berkebun, bereksperimen apapun kegiatan kreatif lainnya itu bisa membantu anak untuk mengenal banyak supaya anak-anak lebih tertarik. Jadi ketika hal sederhana misalnya ketika saya menanam tanaman kayak gitu, anak-anak saya libatkan untuk coba ambil penyemprot kayak gitu. Nanti kamu yang nyemprot setelah mamah nanam tanaman ini ditanam, atau coba ini ditata di sana, atau pengennya ini ditata di mana supaya bagus kayak gitu. Nah, itu juga perlu melibatkan anak. Kemudian nah tadi juga bisa menjawab Bu Ita, ini salah satu tipsnya adalah melakukan permainan edukatif. Nah, ajak anak-anak untuk melakukan berbagai permainan edukatif di rumah pada waktu istirahat belajar. Nah, terutama permainan edukatif yang melibatkan aktivitas fisik, misalnya lompat tali, Kak Lina, kemudian atau mungkin sit up, atau baik juga anak-anak dilatih untuk melakukan yoga sederhana, kayak gitu, bermain puzzle, bermain catur, bermain bulu tangkis, atau permainan apapun yang menyenangkan dan bisa sekaligus berolahraga, menyehatkan badan, kayak gitu, Kak Lina. Ini tips yang terakhir. Ini adalah tadi juga sudah saya sampaikan ke Bu Ita, bacakan buku cerita. Iya, tak hanya itu Kak Lina, orang tua juga bisa membacakan buku cerita. Setelah itu diskusi bersama nih isi bukunya. Menurutmu tadi sikap si monyet bagaimana nih? Kayak gitu. Menurutmu si gajah tadi bagaimana? Nah, atau juga setelah membaca buku cerita, coba untuk melibatkan anak membuat sebuah proyek bersama yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi hari ini proyeknya kita membuat misalnya proyek membuat rumah-rumahan tuh Kak Lina. Jadi hari ini kita coba membuat proyeknya, membuat bangunannya dulu, bangunan luarnya dari kardus bekas misalnya. Besok hari kedua kita akan coba membuat atapnya, kayak gitu dan sebagainya. Hari ketiganya kita akan coba buat pintu-pintunya dari kardus bekas odol atau bekas sabun misalnya. Nah, seperti itu. Jadi banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah selama pandemi ini, yang pasti memang dibutuhkan ketekunan, ketelatenan, kemudian kreativitas Kak Lina, dan itu semua juga perlu dipelajari Kak Lina. Jadi tidak serta-merta kita muncul, tapi itu juga diperlukan niat yang sungguh-sungguh, kemudian kreativitas dari orang tua. Itu mungkin Kak Lina tips-tips yang bisa saya sampaikan.